Terima kasih ya Bapak. Tiap kata, tiap kalimat dalam puji-pujian ini, hati kami gentar ya Tuhan. Karena kami tahu mungkin tak satu pun dari statement-statement ini dapat kami ejawantahkan secara pribadi. Kami menyanyikan ini ya Tuhan adalah sebagai iman, sebagai harapan dan kerinduan kami untuk seperti statement-statement kalimat demi kalimat dari lagu ini. Mungkin orang akan tertawakan kami bahwa kami mampu menyanyikan lagu ini, tapi tanpa dapat melakukannya. Benar Tuhan, memang kami belum bisa, kami belum mampu. Ini adalah kerinduan kami, harapan kami seperti kalimat-kalimat ini. Hanya Roh Kuduslah yang bisa membantu kami membumikan kata demi kata, narasi demi narasi ini. Tuhan tolong kami untuk kami dapat melakukan ini sedikit demi sedikit. Terima kasih Bapak, bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengundang Bapak Ibu sekalian membaca Alkitab yang terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 5. 2 Tawarik pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12, dan disambung pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-6. 2 Tawarik pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12, dan kita lanjutkan pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-6. Saya bacakan untuk Bapak Ibu demikian. Oh, sudah ada di depan ya. 2 Tawarik 5 ayatnya yang ke-12. Kita bisa baca sama-sama ya, ayat yang ke-12 ya. 1, 2, 3. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dengan ceracap, gambus dan kecapi, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Kita lanjutkan pasal yang ke-7 di sebelahnya. Pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahkan rasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian. Dan pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini shofar dibuat untuk menghadirkan Allah. Nah, mungkin Bapak Ibu saudara sekalian berpikir, apa itu shofar gitu ya. Mungkin lebih banyak digunakan kata yang lain, yaitu nafiri, atau saudara mungkin mendengar istilah sangkakala. Itu dua-duanya sebenarnya sama ya. Nafiri, ya saya agak sesek ya. Agak sesek. Ya, nafiri atau shofar ya atau sangkakala itu adalah barang yang sama ya, barang yang sama. Nah, biasanya shofar atau nafiri atau sangkakala, Bapak Ibu Saudara sekalian,
itu dibuat dari tanduk, ya, dibuat dari tanduk. Bisa tanduk sapi atau tanduk kambing hutan, bisa juga kijang ya, manjangan kayak begitu ya. Nah, dipilihlah dari tulang dari tanduk tersebut, biasanya yang panjang dan kemudian ya agak melingkar begitu ya, agak melingkar sedemikian rupa. Nah, biasanya juga memang dibuat juga ya, shofar itu bisa dari tembaga, bisa juga dari tembaga. Nah, kalau shofar yang terbuat dari tanduk, Bapak Ibu sekalian, itu nadanya itu nggak seperti kayak alat musik organ atau piano atau gitar. Di sini ada do re mi fa sol la si do gitu ya, bisa dimainkan. Kalau yang namanya nafiri atau shofar itu nadanya datar. Ya, datar saja. Ya, datar saja. Dia nggak bisa seperti alat musik yang lain, kecuali dia dipadukan, dicampur, dimix dengan alat musik yang lain, sehingga dia punya sesuatu. Nah, sementara shofar itu sendiri biasanya dipakai, tadi kita baca sama-sama dalam pentabisan Daud ya, pada waktu 10 hukum Tuhan diturunkan, ada suara gemuruh di mana shofar itu dipujikan. Nah, kita nggak tahu siapa itu yang memuji, ya, yang meniup shofar itu, tapi mungkin itu malaikat atau siapa ya kita tahu, tapi mereka mendengar suara itu. Nah, jadi shofar itu Bapak Ibu Saudara sekalian sangat identik sekali dengan kehidupan orang-orang Yahudi atau orang-orang percaya pada zaman itu. Dan ini adalah sebagai alat ritual ya. Kalau kita bicara ritual itu berarti seperti misalnya perjamuan kudus ini ya, misalnya ada cawan ya. Nah, ini juga dianggap sebagai ritual ya. Ritual itu adalah sebagai alat sarana untuk beribadah. Jadi shofar itu atau nafiri itu Bapak Ibu sekalian yang terbuat dari tanduk atau bisa juga dibuat dari tembaga ya, bisa saja, tapi memang kebanyakan mereka lebih menggunakan itu yang terbuat dari tanduk gitu ya. Kalau yang dari tembaga atau dari tanduk itu biasanya ujungnya atau bawahnya alat peniupnya itu bisa dibuatkan dari emas. Ya, bisa dibuat dari emas. Saya cukup menyesal ya pada waktu jalan-jalan ke sana di Israel, saya mau beli gitu ya. Semua orang beli shofar itu ya, lalu meniup dan lain sebagainya, tapi saya nggak beli karena terlalu mahal. Mahal banget gitu ya. Sangat mahal. Kalau saudara lihat di Tokopedia mungkin bisa semurah-murahnya itu yang pendek kali segini kali ya. Itu sekitar 1 jutaan begitu ya. Kalau yang panjang bisa sampai 6, 7 sampai 15 juta gitu. Jadi cukup panjang. Beberapa pendeta teman-teman di Bekasi menawarkan kepada saya, tapi harganya mahal dan barangnya pendek-pendek gitu ya. Mungkin tuh boleh mungut tanduk kerbau atau apa kali ya di tempat pemotongan hewan kali ya, dirapikan begitu. Berbeda sekali saudara sekalian dengan yang ada di sana. Nah, biasanya itu shofar itu diambil dari binatang jantan, ya, binatang jantan. Dan para peniup shofar itu kebanyakan adalah para imam, ya, para imam yang meniup shofar itu, lalu ditiupkan shofar itu dan tentu dengan pakaian, ya, aksesoris, ya, jubahnya tentu mereka kebanyakan menggunakan jubah putih, kemudian memakai penutup, ya, penutup kepala. Ini sebenarnya barang ini penutup ini saya beli di Israel. Nah, biasanya para imam itu mereka begini pakai ini, ya, keren ya. Mestinya saya khotbah seperti ini, ya. Harusnya begini, ini, ya. Jadi ini semua ada simbol-simbol, ya. Ini ada simbol-simbol dan punya arti di Israel, ini ya. Nah, coba bayangin lalu di sini ada tutup kayak kaca gitu. Itu biasanya para rahib membaca Taurat, ya. Mereka baca Taurat. Dan kemudian mereka meniup
shofar itu untuk memanggil umat datang beribadah. Jadi kalau hari Minggu, kalau kalian dapat semua tinggalnya di sini di Harap Indah, ya saya pakai ini, saya naik di loteng begitu ya, saya tiup shofar, kalian semua tandanya kalian berkumpul beribadah di gereja, gitu ya. Jadi kurang lebih kayak itu lah, saya sengaja model apa? Mereka baptis pun di Sungai Yordan, biasa mereka menggunakan penutup kepala. Keren sih ya. Sayang saya belinya cuma 2 ini ya. Nanti kapan waktu kalau Tuhan izinkan lagi punya duit ya bisa beli. Nanti kalau khotbah keren ya tutup gitu ya. Nah mungkin kayak apa sih gambarnya? Ya ini bisa tunjukin ya suaranya atau mungkin videonya ya, tunjukin ya sebentar ya. Supaya ada ngelihat barangnya. Nah ini kayak begini shofar. Nah lihat penutup kepalanya. Dengerin ya suaranya ya. Gedein ya, gedein. Stop ya. Kira-kira kesannya gimana saudara? Dengar suara ini, merinding nggak? Serem saudara. Itu kan mereka di bukit-bukit ya kan, mereka bukit-bukit ya, mereka tiup gitu dengan baju yang demikian. Dan para imam, ini para imam, orang-orang Lewi yang meniup itu orang-orang yang dikhususkan, ya, yang dikhususkan, dispesialkan untuk mereka. Bahkan mungkin puasa dulu kali ya, menguduskan diri dulu, dan mereka meniup itu saudara sekalian dengan gentar begitu saudara. Dan orang yang mendengarnya, mungkin petani yang sedang bertani mendengar suara ini langsung pergi ke bait Allah gitu ya. Langsung pergi misalnya ya. Ingat hari itu mereka harus hadir, dan apa yang terjadi saat mereka berperang, mereka tiup ini, itu menyemangati mereka yang tadinya kumisnya turun begini ya, begitu udah ditiup turun, langsung kumisnya pada naik semua begitu kan. Begitu saudara ya. Itu pada zaman siapa saudara? Pada zaman Musa ya, Yosua diutus saudara sekalian untuk melawan orang-orang di sekitar Kanaan saudara sekalian. Mereka meniupkan, para imam itu berbaris dengan bajunya, dengan aksesorisnya, meniup itu saudara. Lalu tentara itu diberikan semangat, kayak ada semangat sesuatu ya pada waktu shofar ini dinyanyikan ya, seperti itu. Jadi mereka begitu bersemangat dengan shofar ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sejarahnya seperti itu. Penabisan daripada raja-raja itu juga ditiup, saudara. Ada penguburan, lalu di rumah ibadah saat mereka lakukan apapun yang penting, khususnya ini mereka tiup Bapak Saudara pada waktu tahun baru, ya. Yom Kippur atau Hasyanah itu adalah tahun baru mereka pada bulan Juli itu ya, pada bulan Juli nih sekarang ini itu tahun baru mereka. Cuman kemudian kan diganti oleh penjajah jadi Desember ya, oleh Roma pada waktu itu. Nah setiap mereka tahun baru mereka tiup trompet. Nah ternyata ini jadi menjadi tradisi dunia. Kita juga ya kalau tahun baruan ya ada orang pada jual trompet ya. Itu dari mana asal usulnya? Dari sini asal usulnya ya. Orang-orang Yahudi itu mereka meniup trompet atau lebih dikenal dengan sangkakala. Nah nanti kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sangkakala ini atau nafiri ini atau shofar ini Bapak Ibu sekalian, pada waktu mereka dinyanyikan membuat umat ini ingat Tuhan gitu. Sehingga dalam tema saya menggunakan istilah yang aneh gitu. Shofar dibuat untuk menghadirkan Allah. Mungkin teman-teman yang membaca Facebook dan Instagram saya, para teolog mungkin akan ketawa gitu. Masa si shofar menghadirkan Allah gitu kan? Ya, masa seperti itu begitu ya? Ya ini hanyalah bahasa metafor, ya, bahasa metafor atau bahasa kiasan. Ya, karena kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena Allah itu maha hadir, nggak perlu ada shofar, nggak perlu kita berkata
ya Allah hadirlah, begitu ya. Allah hadirlah, Allah udah hadir gitu kan. Cuma memang metafor atau bahasa kita, bahasa manusia itu kita senang kalau nggak menggunakan kata Allah hadirlah, seolah-olah Allah tidak hadir. Ya, Roh Kudus hadirlah. Kalau kita tidak mengatakan Roh Kudus tidak hadir, seolah-olah Roh Kudus tidak hadir. Padahal Roh Kudusnya sudah nongkrong di sini. Ya, Allahnya sudah ada di sini. Sebenarnya kata ini adalah kata manusia. Kalau kita bicara secara teologi, Allah maha hadir. Tempat mana yang Allah tidak ada? Ya, ruang mana yang Allah tidak ada? Ya, bahkan di tempat tersembunyi pun Allah ada di sana. Dulu saya selalu menggunakan istilah Allah bukan ada di mana-mana, mana-mana ada pada Allah. Saya suka menggunakan istilah itu. Mana-mana itu bicara ruang dan waktu. Allah ada di sana. Kenapa? Karena Allah di luar ruang dan waktu. Begitu. Jadi Allah, apakah Allah dihadirkan dengan shofar ini? Ini bahasa kita. Yang saya maksudkan adalah bahwa shofar ini, saudara sekalian, adalah dipakai secara ritual oleh mereka untuk upacara-upacara keagamaan, untuk kegiatan-kegiatan. Dan biasanya kegiatan-kegiatan itu, saudara sekalian, mereka sebagai umat Allah, mereka akan menghadirkan Allah. Mereka akan memunculkan Allah. Mereka akan mengutamakan Allah dalam hidup mereka. Apapun itu. Ya, kayak kita juga, saudara sekalian. Punya rumah baru, kita undang pendeta ya untuk doa. Untuk rumah baru kita. Menghadirkan Allah. Ya. Kita mendapatkan pekerjaan baru, begitu saudara sekalian. Kita undang pendeta, saudara sekalian, untuk apa? Ibadah. Buka usaha baru, begitu saudara sekalian. Menghadirkan pendeta, saudara sekalian, untuk mendengar suara firman Tuhan. Itu seolah-olah menghadirkan Allah. Dalam hidup saya, saudara sekalian, hanya satu kali, saudara. Biasanya kalau saya diundang itu adalah ucapan syukur untuk gedung baru, restoran yang baru, kayak gitu ya. Hanya satu kali saja. Yaitu apa? Kebaktian penutupan poliklinik hidup baru yang ada di Tangerang. Jadi waktu saya pelayanan di GKI, ya, para majelis itu meminta saya untuk membawakan firman Tuhan penutupan poliklinik yang ada di Tangerang. Saya bingung ayat apa saya mau pakai, ya. Karena nggak ada ayatnya begitu ya. Saya bingung ini. Aduh ya, ini menderita sekali saya ini ya. Mau khotbah begitu, tapi ini tentang penutupan. Wah, udah saya siapin lah. Ya, pendeta itu kan kayak tukang kecap kali ya. Bisa-bisa aja ngatur-ngatur lah ya. Kayak polisi ngatur-ngatur pasal gitu kan. Padahal pasalnya nggak ada. Diatur-atur lah pasal. Kamu kena pasal sekian, ayat sekian gitu kan. Ya kita atur-atur aja lah begitu. Udah berdiri, udah siap gitu saudara sekalian. Lalu seorang tokoh gereja bilang, ini nggak benar. Memang ini adalah untuk sosial begitu ya. Dan rugi itu nggak apa. Bukan untuk cari keuntungan. Jadi Pak Yopi, ini adalah khotbah bukan penutupan, pembukaan Pak. Dalam hitungan detik, ya, hitungan detik dari penutupan menjadi pembukaan, begitu. Luar biasa ya. Pendeta harus sakti, ya. Pendeta harus sakti, saudara. Nggak bisa bilang, sorry ya, gue belum persiapan, kan? Gimana nih? Ayatnya di mana? Nggak ada urusan. Ya kan, orang udah banyak begini, ya ada orang-orang penting juga, bisa nggak bilang nggak bisa, nggak bisa, ya. Muncul satu dua ayat, mulailah dengan khotbah itu, saudara sekalian, luar biasa, ya. Anda kalau beli makanan pun, saudara sekalian, nggak yang siap saji, nggak selalu siap saji tuh, kadang-kadang dimasak dulu, begitu ya, disiapin dulu, apalagi dalam menyampaikan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi menghadirkan Allah itu ya dengan alat musik itu, dan orang dipertemukan dengan alat musik itu kepada Tuhan. Orang dipertemukan dengan alat musik itu kepada Tuhan. Sama seperti saudara sekalian ibadah kita ini. Ya, kita ini tadi anak-anak kita melayani di belakang ya. Main musik di belakang. Lalu ada WL, ada singer, saudara.
lagu yang dinyanyikan, saudara, musik yang dinyanyikan, musik itu berarti ada nyanyiannya, ada alat musiknya, ya, ada yang nyanyi, ada yang main musik. Mereka yang menyanyi ini, Bapak Saudara sekalian, adalah apa? Untuk mempertemukan saudara, saya, lewat pujian tadi, lewat musik tadi, bertemu dengan Tuhan. Itu, ya. Seolah-olah alat musik ini mempertemukan kita dengan Tuhan. Itu yang saya maksudkan so far, dapat mempertemukan kita dengan Tuhan. Dan kita bertemu dengan Tuhan lewat di mana? Lewat pujian. Lewat pujian, lewat suara, lewat kata, saudara, ya, lewat kata-kata, lewat suara kita. Dan di dalam hati kita bertemu dengan Tuhan. Maka itu saudara sekalian, saya selalu berpikir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa tiap kali ibadah itu, memang nyanyian itu dinyanyikan secara massal. Nyanyian itu dinyanyikan secara bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Tetapi di dalam menikmati pujian itu, saudara, dia bersifat personal. Saat saudara mendengar firman Tuhan, dia bersifat personal. Saat saudara menyanyikan pujian, menyanyi bersama-sama dengan orang, dan orang lain yang memimpin, dan saudara ada di situ saat saudara menyanyi, tetap saudara sebenarnya menikmatinya secara personal. Sehingga saudara pada waktu saudara mendengar khotbah, pada waktu saudara mendengar musik, Anda tidak lagi melihat siapa orangnya. Nggak peduli itu orangnya siapa yang menyanyi. Karena Anda bersifat personal, Anda mencari titik tertentu, begitu saudara sekalian. Lewat pujian tadi, atau lewat pemberitaan firman Tuhan tadi, Anda dipertemukan dengan Tuhan, dan Anda berbicara secara pribadi. Sehingga saudara merasa puas dalam ibadah itu. Nggak penting tempatnya sebenarnya. Nggak penting siapa orangnya. Nggak penting bangkunya. Nggak penting parkirannya, Bapak sekalian. Karena dia bersifat personal. Anda bertemu dengan Tuhan. Dan apa yang Anda akan katakan kepada Tuhan. Dan apa yang akan saudara nazarkan kepada Tuhan. Apa yang ingin saudara rindu katakan kepada Tuhan. Dia bersifat personal. Meskipun kita bersifat massal di dalam gereja. Yang menikmati Allah tetap pribadi. Makanya firman Tuhan berkata apa? Ibadah itu harus disertai dengan rasa cukup. Ibadah itu harus dinikmati, diterima dengan rasa cukup. Apapun itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kalau Anda memberi ukuran-ukuran yang tinggi, Anda memberi ukuran-ukuran yang tinggi, standar yang tinggi, Alkitab berkata apa? Ukuran yang sama akan dituntutkan kepada engkau. Itu Alkitab, bukan kata Yobis Yombi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nikmati saat saudara bisa beribadah kepada Tuhan, dimanapun saudara berada. Tak peduli siapa orangnya, apa alat musiknya, bagaimana tempatnya. Nikmati itu saat saudara beribadah. Anda datang bersifat personal di dalam hati Anda. Secara fisik kita bersifat berkomunitas. Tidak bisa dihindari itu. Tetapi pada waktu Anda beribadah, Anda bersifat personal. Anda pergi ke sinagog, tempat bagaimana orang-orang Yahudi beribadah. Saudara sekalian, mereka datang ke rumah Allah, bait Allah itu. Saat mereka datang ke sana, mereka memberikan persembahan. Ya, tidak dengan puji-pujian, band dan lain sebagainya. Tapi mereka secara personal bertemu dengan Tuhan dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Itulah ibadah mereka. Ibu Samuel, saudara sekalian, dia menghadapi pergumulan yang sangat berat sekali, saudara. Sangat berat. Kenapa? Karena dia tidak punya anak, saudara. Pagi-pagi dia sudah datang ke bait Allah, tempat Eli ada di sana. Maaf, hamba Tuhannya kacau. Anak-anaknya kacau. Nggak jadi panutan. Eli sendiri saudara gemuk sekali karena tidak bisa mengontrol diri sedemikian rupa. Karena banyak makanan-makanan yang dipersembahkan oleh umat Tuhan, dia menyocok makanan-makanan yang berlemak.
sehingga dalam keadaan susah bangun dan gemuk. Tetapi Hana datang ke bait Allah itu saudara-saudara, memuliakan Allah, memuji Allah. Saudara sekalian, tak melihat siapa Eli, anaknya Hofni dan Finehas. Kalau Hana melihat Hofni dan Finehas yang suka mencuri makanan, bahkan mendatangkan pelacur mungkin di rumah Allah, saudara sekalian, Hana nggak datang lagi ke bait Allah. Tidak akan datang. Tetapi dia datang ke sana karena bersifat personal. Dia datang ke sana, dia percaya bahwa itu adalah rumah Allah. Apapun, siapapun yang ada di sana, itu rumah Allah. Dia datang dengan sungguh-sungguh dan dia berdoa saudara sekalian dengan luar biasa. Seperti dilihat oleh Eli, seperti orang mabuk. Makanya Eli mengatakan, hei ibu, pagi-pagi datang ke gereja udah mabok kamu. Ya, mungkin kalimatnya begitu kali. Tapi ibu tuh mengatakan, tidak. Saya bukan mabok. Saya sedang sungguh-sungguh galau. Saya sungguh-sungguh hancur. Saya sungguh-sungguh datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya kita lihat bagaimana Tuhan memberkati dia dengan anak yang hebat, yaitu Samuel, seorang nabi Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang kita lihat mengenai apa makna daripada shofar ini. Nah, di dalam buku para nabi yang disebut namanya Misneh atau Misnah begitu ya. Di dalam buku di halaman atau ayat 3-4 itu biasanya orang-orang Yahudi itu, para imam-imam itu mereka bukan Alkitab ya, semacam Alkitab tanda kutip. Mereka menulis hukum-hukum ya. Nah, dalam hukum-hukum mereka itu, Bapak Saudara sekalian, menuliskan tentang shofar. Mereka mengatakan apa? Bahwa shofar itu mempunyai makna, menurut mereka, yaitu membangunkan, kalimatnya demikian ya, saya bacakan ya. Bangunlah dari tidur moralmu. Bangunlah dari tidur moralmu. Anda sedang tertidur, bangun dari tidurmu. Anda sedang tertidur nyenyak dari perilaku Anda. Jadilah yang terbaik yang Anda bisa. Saya ulangi ya. Bangunlah dari tidur moralmu. Anda sedang tertidur, bangun dari tidurmu. Anda sedang tidur nyenyak dari perilaku Anda. Jadilah yang terbaik yang Anda bisa. Ini dia memahami shofar itu saudara sekalian adalah sebagai alat untuk menyadarkan, ya, alat untuk menyadarkan seolah-olah umat Tuhan itu saudara sekalian tertidur perilakunya, tertidur kekudusannya, tertidur kebaikannya, tertidur kasihnya, tertidur kesetiaannya. Maka shofar pada waktu dia dinyanyikan, pada waktu dia dibunyikan dengan suara tadi, maka dia dibangunkan. Ya, dia dibangunkan. Mungkin Bapak Saudara sekalian setelah pandemi ini kita juga tertidur. Ya, kita tertidur, kita terlalu nyenyak ya dengan suasana keadaan daripada pandemi itu, Saudara. Shofar itu perlu dibunyikan lagi. Shofar itu perlu ditiupkan lagi dengan suaranya yang lantang. Bangunlah engkau, hai umat Tuhan, dari tidur nyenyakmu, dari tidur perilakumu, dari tidur kesetiaanmu, dari tidur kemalasanmu. Inilah waktunya engkau bangun. Itu shofar. Ya, dibunyikan lagi. Mari kita bunyikan lagi. Dengarkan lagi suara shofar itu yang memanggil-manggil Anda. Memanggil-manggil Anda untuk kembali. Hei engkau hamba yang setia. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Shofar sudah dibunyikan. Memanggil engkau. Dan dia berkumandang pada engkau. Yang terakhir. Anda pun sebenarnya seperti shofar itu. Sebuah tanduk, Bapak Ibu sekalian, nggak punya nilai apa-apa. Mungkin orang buang. Kalau Anda pergi ke tempat pemotongan hewan, mungkin orang hanya memikirkan dagingnya. Lalu tanduknya untuk apa? Ya kalau yang bagus-bagus mungkin orang ambil ya untuk
jadiin gagang golok kali atau apa kali dan lain sebagainya. Bagaimana yang bengkok-bengkok gitu? Untuk apa? Tetapi Bapak Saudara sekalian, justru yang bengkok-bengkok itu dan panjang, dia bisa menjadi shofar. Mungkin Anda dan saya sama seperti tanduk yang tidak ada artinya dan tidak ada nilainya itu Bapak Saudara sekalian. Mungkin terlalu banyak bengkokan-bengkokan begitu ya saudara. Nggak bisa dipakai untuk yang lain. Jangan khawatir. Anda bisa dijadikan shofar itu yang bisa membangunkan orang lain, menyadarkan orang lain, mengingatkan orang lain, menggemakan lagi suara firman Tuhan itu. Jadilah shofar-shofar saudara sekalian yang bersimponi dengan shofar-shofar yang lain yang membangunkan umat Tuhan. Inilah waktunya kita terbangun. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiam sejenak. Kita tenangkan hati kita. Suara shofar dibunyikan dan bergema. Seolah-olah memanggil Anda kembali. Engkau yang tertidur. Engkau dipanggil kembali. Bergegaslah dan bangunlah. Tuhan memanggilmu. Ini waktunya. Engkau berkarya selama ada waktu. Selama ada kesempatan. Inilah waktunya bagi engkau. Karena tidak selalu ada waktu bagimu. Kecuali Tuhan selalu ada waktu. Carilah Tuhan selama Ia mau ditemui. Ia menanti engkau. Ia berkata-kata kepadamu. Bangunlah dari moralmu. Bangunlah dari tidurmu. Bangunlah dari keterpurukanmu. Sadarlah shofar Tuhan. Nafiri dibunyikan. Dan pada waktu akhir zaman. Sangkakala dibunyikan. Shofar akan dibunyikan oleh 7 malaikat Tuhan. Apakah ada namamu di sana? Pada hari terakhir, bumi langit akan dihancurkan. Shofar akan dibunyikan. Suara itu akan berbunyi gemetar. Bumi menjadi gemetar dan goncang. Adakah namamu di sana? Firman Tuhan berkata, bukan orang yang menyebut Tuhan. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi Dia yang melakukan kehendak Bapa. Jangan sampai dunia ini membius engkau. Membutakan engkau. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, perjamuan kudus, saudara, adalah perintah atau amanat dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita bisa melakukan perjamuan kudus itu. Untuk mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan untuk Anda dan saya. Dan memang tidak ada jalan lain untuk mendamaikan saudara dan saya kepada Tuhan hanya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus.